Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Use Case Diagram dan Kelas Diagram Aplikasi Mobile Banking, yang dimana di dalamnya itu terdapat 6 kelompok. Yang pertama yaitu Ahmad Fadil Junaldi, yang kedua Nurul Izzah, yang ketiga Nurul Husnul Khotimah Asri, saya sendiri, yang keempat itu Diva Ramadhani Sulaiman, yang kelima Muhilda, dan yang keenam itu Muhammad Reza Rahman. Tujuan pembuatan tugas kami yaitu dibuat sebagai tugas final pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang akan dibahas di dalamnya yaitu yang pertama deskripsi aplikasi, yang kedua use case diagram, yang ketiga kelas diagram, dan yang keempat kesimpulan. Yang dimana yang pertama yaitu deskripsi aplikasi yang akan dibawakan oleh Diva Ramadhani Sulaiman. Saya Diva Ramadhani Sulaiman akan memaparkan tentang deskripsi aplikasi mobile banking. Secara sederhana, mobile banking merupakan sebuah layanan atau fitur yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak bank agar nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan melalui smartphone. Aplikasi mobile banking dapat digunakan untuk berbagai transaksi, di antaranya transaksi transfer uang, cek saldo, ataupun melakukan transaksi pembayaran. Sebenarnya, cara kerja mobile banking sama seperti dengan layanan yang ada di bank. Hanya saja layanan tersebut diberikan kepada nasabah dalam bentuk lebih praktis, yaitu melalui smartphone. Untuk dapat mengakses mobile banking, nasabah perlu user ID dan password atau PIN setiap ingin melakukan transaksi. Selanjutnya yang kedua itu use case diagram yang akan dibawakan oleh Nurul Izzah. Baiklah, saya Nurul Izzah akan memaparkan use case diagram dari mobile banking. Di sini sudah terdapat diagram use case dari sistem mobile banking, di mana di dalamnya ini terdapat dua buah aktor. Yang pertama yaitu aktor pengguna dan aktor administrator, di mana aktor pengguna ini merupakan aktor primer yang berfungsi menginisialisasi use case secara langsung, dan aktor administrator berfungsi sebagai aktor sekunder yang berfungsi sebagai aktor pembantu. Nah, di dalam use case ini terdapat beberapa use case. Yang pertama ada use case login, yang kedua use case cek saldo, yang ketiga use case transfer dana, yang keempat use case melakukan pembayaran, dan use case logout. Nah, use case di sini menggambarkan aktivitas sistem di dalamnya. Adapun alur dari use case ini, yang pertama, apabila pengguna melakukan login, maka sistem akan memverifikasi password terlebih dahulu. Apabila terjadi kesalahan password, maka sistem akan menampilkan kesalahan login. Kemudian setelah login berhasil, maka pengguna akan dapat melakukan transaksi keuangan, diantaranya itu cek saldo, transfer dana, dan melakukan pembayaran. Nah, di sini transfer dana terdiri dari dua, yaitu transfer sesama bank dan transfer beda bank. Sebelum melakukan transfer dana di sini, maka sistem akan melakukan verifikasi saldo, apakah cukup atau tidak untuk melakukan transfer dana. Kemudian untuk melakukan pembayaran, sama seperti use case transfer dana, di sini sistem akan melakukan verifikasi saldo terlebih dahulu, cukup atau tidaknya. Kemudian yang terakhir ada use case logout, di mana pengguna di sini dapat melakukan logout setelah melakukan transaksi keuangan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penjelasan use case diagram mobile banking, yang dimana akan dibawakan oleh Muhilda. Saya Muhilda ingin menjelaskan use case diagram mobile banking. Use case diagram merupakan salah satu berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Di dalam use case diagram mobile banking tadi terdapat dua faktor, yaitu penggunaan atau nasabah dan juga administrator.
di mana di dalam use case ini terdapat relasi antara aktor dengan use case yang dihubungkan dengan relasi asosiasi, include dan extend. Relasi asosiasi merupakan hubungan langsung antara pengguna dengan use case. Contohnya, dalam use case diagram tadi ada hubungan asosiasi antara penggunaan adegan use case logging, cek saldo, transfer dana, pembayaran, dan logout. Untuk relasi include itu sifatnya wajib bagi pengguna atau nasabah, sedangkan untuk relasi extend itu bersifat opsional. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu kelas diagram yang akan dibawakan oleh Fadil Junaldi. Baiklah, masuk ke bagian kelas diagram. Kelas diagram yang pertama itu adalah kelas diagram pengguna, di mana di dalam kelas pengguna ini membutuhkan atribut yaitu nama pengguna, ID pengguna, username, password, dan PIN. Di kelas pengguna ini juga membutuhkan beberapa function, yaitu ganti password, ganti username, transaksi transfer, transaksi pembayaran, dan cek saldo. Kemudian kelas pengguna ini dapat melakukan yaitu transaksi. Kelas transaksi ini membutuhkan beberapa atribut, yaitu tanggal transaksi, PIN, status, nominal, saldo, dan ID transaksi. Kemudian function yang dibutuhkan itu function transaksi. Kemudian kelas transaksi ini memiliki child class, yaitu kelas pembayaran dan kelas transfer. Di kelas pembayaran ini membutuhkan atribut yaitu kode pembayaran dan membutuhkan beberapa function seperti daftar pembayaran, daftar pembelian, dan daftar tagihan. Dan untuk kelas transfer membutuhkan satu atribut, yaitu nomor rekening tujuan, dan function yang dibutuhkan itu sesama bank dan beda bank. Kemudian kembali lagi ke kelas transaksi. Setelah melakukan transaksi, dibutuhkan yang namanya verifikasi, yang dimana verifikasi ini dilakukan di kelas administrator ini, dan dimana kelas administrator ini membutuhkan atribut, yaitu ID administrator dan nama bank. Kemudian fungsinya itu verifikasi saldo. Selanjutnya penjelasan kelas diagram mobile banking yang akan dipaparkan oleh Muhammad Reza Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian diagram mobile banking. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Di dalam kelas diagram mobile banking ini terdapat 3 kelas utama, yaitu kelas pengguna, kelas transaksi, dan kelas administrator. Nah, di dalam setiap kelas ini terdapat atribut-atribut yang berbeda serta metode yang berbeda-beda pula. Pada kelas transaksi terdapat kelas turunan, yaitu kelas pembayaran dan transfer. Nah, kelas pengguna ini memiliki relasi dengan kelas transaksi, yaitu relasi one to many. Artinya, satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi. Begitu pula dengan kelas administrator, memiliki hubungan atau relasi dengan kelas transaksi, yaitu relasi one to many, di mana satu administrator dapat memverifikasi banyak transaksi. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Aplikasi mobile banking memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan karena dapat dilakukan melalui smartphone
masing-masing nasabah. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.